Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mumin Saud Esos MPD dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan sehingga kita semua dapat bertemu di video pemaparan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Nur Faujiah dengan NPM 215060063 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan materi kali ini. Saya akan mengenalkan anggota kelompok saya, yakni ada Dera Septriata Putri dengan NPM 215060063 sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua ada Pia Puspitasari dengan NPM 215060075. Pemateri ketiga ada Friska Zahira Sunjaya dengan NPM 215060069. Dan ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh Muhammad Zaki dengan NPM 215060050. Nah teman-teman, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama menyimak pemaparan materi dari kelompok kami, yakni mengenai pendidikan IPS di berbagai negara. Ada negara Kanada, Hong Kong, dan Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Septriata Putri dengan NPM 2150653 akan menjelaskan tentang pendidikan IPS di berbagai negara. Pada tahun 1935, terjadi polemik di antara kalangan intelektual Amerika Serikat mengenai ilmu pengetahuan sosial yang lebih dikenal dengan social studies. Kemudian, hal tersebut dipublikasikan oleh organisasi yang bernama National Council for the Social Studies. Tapi, hal itu tidak berlangsung lama, karena menurut Tidsley, hal itu memberi tanda sejak awal pertumbuhannya bidang social studies yang dihadapkan kepada tantangan untuk dapat membangun dirinya sebagai suatu disiplin yang solid. Definisi tentang social studies menurut Edgar Bruce Wesley pada tahun 1937, Bart dan Sermi 1977, yaitu the social studies are the social science simplified for pedagogical purpose. Ilmu sosial itu yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan yang meliputi aspek-aspek seperti ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, geografi, dan filsafat yang praktiknya digunakan dalam pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Agar uraian mengenai latar belakang lahirnya IPS lebih jelas dalam presentasi ini, maka akan dikemukakan pengalaman beberapa negara yang memasukkan IPS dalam kurikulum pendidikan yang diajarkan kepada siswa-siswinya. Ada pendidikan IPS di Kanada, Hong Kong, dan Turki yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian penyampaian materi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Pia Puspitasari, NPM 215060075. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Di sini ada pendidikan IPS di Kanada. Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia yang terletak di benua Amerika Utara. Luas wilayah yang sebesar 9.984.670 km² ini menjadikannya sebagai negara terluas kedua di dunia. Setelah Rusia, Kanada merupakan negara realm Commonwealth dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional federal. Nah, di sini yang dimaksud dengan realm Commonwealth adalah negara kerajaan persemakmuran Inggris yang mengakui Ratu Britania Raya atau Ratu Inggris sebagai kepala negaranya, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat Kanada selama 5 tahun sekali. Nah, di Kanada ini Ratu Britania
atau Ratu Inggris diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Meskipun merupakan negara terbesar kedua di dunia, Kanada bukan merupakan negara dengan penduduk yang terpadat. Jumlah penduduk Kanada hanya sekitar 37.943.231 jiwa. Itu pada tahun 2021 dan menduduki peringkat ke-38 di antara negara-negara di dunia. Nah, Kanada ini menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Nah, di bidang ekonomi, Kanada itu merupakan salah satu negara yang maju yang memiliki pendapatan domestik bruto nominal yang tinggi. PDB nominal Kanada pada tahun 2020 itu mencapai 742 triliun dengan pendapatan per kapitanya adalah sekitar 45.900 dengan pendapatan domestik bruto dan per kapita yang tinggi. Kanada ini termasuk 10 besar sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan juga negara terkaya di dunia. Nah, pada pertumbuhan ekonomi Kanada yang saat ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, terutama di sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam serta industri-industri teknologi lainnya. Secara geografis, Kanada ini berbatasan dengan Amerika Serikat di sebelah barat dan selatannya. Selain berbatasan dengan Amerika Serikat, di sebelah barat Kanada juga terdapat ada Samudra Pasifik gitu ya. Nah, terus negara Kanada ini terkenal sebagai salah satu negara maju di dunia. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang dimilikinya, serta kegiatan perdagangannya. Tidak heran jika Kanada ini memiliki tingkat industri yang tinggi, berteknologi maju, serta tersediaan bahan bakar fosil, energi nuklir, hingga tenaga hidroelektrik. Bisa dikatakan jika kondisi perekonomian Kanada saat ini mendekati Amerika Serikat, yakni dengan sistem ekonomi berorientasi pasar, pola produksi, dan standar hidup tinggi. Nah, sering berjalannya waktu, sumber energi sudah dapat dihasilkan dan dimanfaatkan sendiri oleh Kanada. Hal ini terbukti dari tersediaannya cadangan gas alam yang cukup banyak di pesisir timur dan 3 provinsi bagian barat. Nah, selanjutnya dasar perubahan kurikulum dalam studi sosial dan sejarah Kanada merupakan bagian dari suatu rangkaian perubahan kurikulum dalam studi sosial yang dikerjakan oleh Saskatchewan Pendidikan. Nah, proses pengembangan kurikulum dimulai dengan penetapan gugus tugas studi sosial tahun 1981. Gugus tugas terdiri dari orang-orang representatif dari berbagai sektor masyarakat Saskatchewan. Mereka mensurvei pendapat umum dan atas dasar penemuannya dihasilkan suatu laporan yang menguraikan suatu filosofi untuk pendidikan IPS. Nah, di dalam kurikulum Kanada ini dikembangkan core kurikulum yang merupakan dasar yang menjadi landasan pembentukan kurikulum sekolah di Kanada dari jenjang kindergarten, elementary level, middle level, sampai secondary level. Nah, terdapat 2 komponen penting dalam core kurikulum, yaitu ada Recorded Areas of Study dan Common Essential Learning. Selanjutnya ada perbedaan pendidikan IPS di Indonesia dengan kurikulum Kanada. Yang pertama ada communication, yaitu difokuskan pada meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa yang digunakan di dalam setiap bidang studi. Yang kedua ada kemampuan dalam matematika atau numerasi, melibatkan dan membantu siswa mengembangkan tingkatan kompetensi yang akan mendorong mereka untuk menggunakan konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Dimaksudkan untuk membantu para siswa mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan dengan kritis mengevaluasi gagasan, proses, pengalaman, dan objek berhubungan dengan area masing-masing di bidang studi. Nah, yang keempat ini ada melek teknologi atau teknologi literasi. Nah, ini membantu siswa mengapresiasi bahwa sistem teknologi ini merupakan integral dalam sistem teknologi dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada nilai dan keterampilan personal dan sosial atau personal and social values and skill, critical and creative thinking. Dimaksudkan untuk membantu para siswa mengembangkan kemampuan untuk menciptakan dan dengan kritis mengevaluasi gagasan, proses, pengalaman, dan objek berhubungan dengan area masing-masing di bidang studi. Nah, yang keempat ini ada melek teknologi atau teknologi literasi. Nah, ini membantu siswa mengapresiasi bahwa sistem teknologi ini merupakan integral dalam sistem teknologi dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada nilai dan keterampilan personal dan sosial atau personal and social values and skill, berhadapan dengan pribadi, moral, sosial, dan aspek budaya. Nah, dari tiap sekolah dan mempunyai sasaran utama mengembangkan warga negara yang penuh cinta, kasih, dan bertanggung jawab, yang memahami dasar pemikiran atau rasional untuk pengakuan moral.
Selanjutnya ada belajar mandiri atau independent learning, melibatkan siswa pada upaya untuk menciptakan peluang atau kesempatan dan pengalaman yang diperlukan siswa untuk menjadikan mampu, percaya diri, menjadikan motivasi, jadi pembelajaran sepanjang hayat yang melihat belajar sebagai kegiatan pemberdayaan potensi diri dan sosial paling berharga. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Priska Zahira Sunjaya, NPM 2150600609. Sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan IPS di Hong Kong. Asal-usul kata Hong Kong. Nama Hong Kong dari bahasa Kantonis atau nama Hakka yang artinya pelabuhan yang harum atau fragrant harbor dalam bahasa Inggris. Sebelum 1842, nama itu asalnya merujuk pada teluk kecil, kini yaitu Aberdeen Harbor atau Little Hong Kong, antara Pulau Aplai Chow dan sisi selatan Hong Kong Island. Hong Kong merupakan wilayah administratif khusus di Republik Rakyat Cina. Status itu juga dimiliki Macau, wilayah bekas jajahan Portugis. Luas wilayah Hong Kong 1.104 km2 dengan penduduk sekitar 7 juta jiwa. Penduduk Hong Kong terdiri dari etnis Cina sebesar 95% dan etnis lain sebesar 5%. Mayoritas etnis Han asal Guangzhou dan Taishan, dua kota yang bertetangga dengan Provinsi Guangdong, dengan prinsip satu negara dua sistem. Sistem politik dan ekonomi Hong Kong berbeda dengan pemerintahan Cina. Hong Kong menerapkan sistem demokrasi kapitalis dan menjadi salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia. Mata uangnya dolar Hong Kong merupakan mata uang ke-9 yang paling banyak digunakan di dunia. Sistem politik Hong Kong diatur oleh Hukum Dasar Hong Kong atau Basic Law of Hong Kong. Dokumen konstitusinya yang memberi Hong Kong otonomi tingkat tinggi dalam semua aspek, kecuali hubungan luar negeri dan pertahanan militer. Pemerintahan Hong Kong dipimpin oleh seorang kepala eksekutif yang dipilih oleh 800-an anggota komite pemilihan. Hong Kong menjadi wilayah jajahan Inggris setelah Perang Opium pertama pada tahun 1839 sampai 1842. Bermula dari Hong Kong Island, koloni Inggris meluas ke wilayah semenanjung Kowloon dan New Territories tahun 1898. Sebelumnya, kedua wilayah itu dikuasai Jepang saat Perang Pasifik. Pemerintahan Hong Kong dipimpin seorang kepala eksekutif. Ia memimpin semua urusan pemerintahan kecuali soal hubungan luar negeri dan pertahanan militer yang dikendalikan langsung oleh lembaga Beijing. Lembaga-lembaga pemerintahan Hong Kong terdiri dari eksekutif, legislatif, dan pengadilan. Eksekutif dikepalai oleh chief eksekutif yang dipilih komite eksekutif, lalu ditunjuk oleh pemerintahan rakyat pusat. Dewan legislatif beranggotakan 60 orang dan dipimpin presiden Dewan Legislatif. Pemerintahan Hong Kong secara tradisional memakaikan peran pasif dalam ekonomi. Sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah positif non-interventionis. Hong Kong sering disebut sebagai contoh kapitalis laissez-faire atau laissez-faire kapitalis. Hong Kong menjadi negara industri dan pusat keuangan dunia sejak 1990-an. Perlu diingat jika Hong Kong tidak memiliki sumber daya alam. Untuk memulihkan kondisi Hong Kong dari segi sosial maupun ekonomi, caranya sama. Kita harus menghentikan kekerasan yang meluas. Para generasi muda yang berada di garis depan demonstrasi khawatir tentang Cina yang melanggar kebebasan Hong Kong. Pada saat yang sama, mereka juga prihatin dengan masalah lain seperti biaya hidup yang mahal dan kebijakan perumahan yang berpihak pada orang kaya. Melonjaknya harga properti telah meningkatkan harga sewa dan berdampak besar pada harga barang dan jasa. Lalu selanjutnya,
Perbedaan pendidikan IPS di Hong Kong dan di Indonesia. Arti pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjaga keberlangsungan hidup dan pengembangan dirinya. Kemampuan mencakup daya pikir, daya kolbu, dan daya raga. Kesanggupan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, yaitu sesuatu yang dianggap penting oleh siapa dalam bentuk apa. Keterampilan adalah kecepatan, kecekatan, dan ketepatan orang yang terampil mengerjakan sesuatu adalah orang cepat, cekat, dan tepat dalam mengerjakan sesuatu. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, baik nilai yang bersifat preservatif maupun progresif. Tegasnya, tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan dirinya. Lebih spesifiknya, pendidikan kecakapan hidup dan keberlangsungan hidup memperdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik melalui pengetahuan nilai atau logos, penghayatan nilai atau etos, dan penerapan nilai atau patos, sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan memberi bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar mengenai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi masa depan yang penuh persaingan dan kolaborasi sekaligus dan memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi sehari-hari atau yang akan dihadapi, misal menjaga kesehatan mental dan fisik, mencari nafkah, dan memilih serta mengembangkan karya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki dengan NPM 215060050 akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang pendidikan IPS di Turki. Turki adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkana di Eropa Tenggara. Turki adalah negara transbenua. Wilayah Turki yang termasuk Asia mencakup 97% dari negara. Wilayah ini terpisah dari Eropa Turki oleh Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Dardanella. Wilayah Eropa Turki terdiri 3% negara. Wilayah Turki memiliki panjang lebih dari 1.600 km atau 990 mil dan 800 km atau 500 mil luas dengan bentuk persegi panjang pasar. Negara ini terletak antara garis lintang 35 derajat dan 43 derajat utara dan bujur 25 derajat dan 45 derajat timur. Turki menempati lahan seluas 783.562 km persegi atau 302.535 mil persegi. Area seluas 755.688 km persegi atau 291.773 mil persegi berada di Asia Barat Daya dan 23.764 km persegi atau 9.175 mil persegi di Eropa. Dari 154 negara, Turki adalah negara ke-37 terbesar di dunia dalam hal luas. Slide selanjutnya ada perbedaan pendidikan IPS di Indonesia dengan kurikulum di Turki. Di Turki ada kurikulum pada 1968, mata pelajaran Social Studies mulai dipraktikkan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan warga negara yang percaya bahwa Republik Turki adalah negara nasional yang demokratis berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia. Nama mata pelajaran yang dulunya disebut Studies on Society and Country, yaitu studi pada masyarakat dan negara, diubah menjadi Social Studies.
studi ilmu sosial. Di Turki, program pengajaran atau kurikulum tampaknya telah dikelompokkan dalam 3 spesialisasi. Spesialisasi pertama yaitu agama dan hukum, kedua ilmu pengetahuan alam, ketiga ilmu instrumental. Yang pertama ada agama dan hukum, meliputi tafsir, makna, dan interpretasi dari teks-teks di Al-Quran, hadis, ucapan Nabi, dan memeriksa keaslian daripadanya, fikih, sistematis, studi sejarah hukum Islam, kelam, filsafat Islam, membela iman, kesatuan. Ada pula yang kedua, ilmu alam meliputi ilmu rasional, filsafat, matematika, dan astronomi. Yang ketiga ada ilmu-ilmu instrumental meliputi logika, retorika, kefasihan, ikhtisar, menulis, dan estetika. Yang selanjutnya yaitu pada kurikulum 1968 mata pelajaran Social Studies IPS mulai dipraktikkan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan warga negara yang percaya bahwa Republik Turki adalah negara nasional yang demokratis berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia. Nama mata pelajaran yang dulunya disebut Studies of Society and Country atau studi pada masyarakat dan negara diubah menjadi Social Studies, studi ilmu sosial IPS. Perubahan yang paling penting dalam kurikulum ini yaitu adanya konsep integrasi untuk mata pelajaran Social Studies. Dibandingkan kurikulum sebelumnya, dengan kurikulum ini, program Social Studies dan studi sains di samping program studi kehidupan diselenggarakan oleh sekolah sebagai mata pelajaran utama. Dalam kurikulum ini, semua tujuan pembelajaran berpusat pada siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah teman-teman, alhamdulillah pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai dilaksanakan. Saya akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan tadi, yakni mengenai pendidikan IPS dari berbagai macam negara, khususnya Kanada, Turki, dan Hong Kong. Perkembangan IPS atau sosial di berbagai negara sangatlah berbeda-beda. Setiap negara memiliki karakteristik atau ciri khas masing-masing, pendidikan yang berbeda-beda pastinya. Nah, di negara Kanada, perkembangan pendidikan IPS memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membentuk karakter manusia. Perkembangan IPS di Hong Kong yaitu IPS berperan sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang setia pada negara, cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, juga mengenalkan diri pada lingkungan sekitarnya yang dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Di negara Turki sendiri, pendidikan IPS mempunyai peran dalam mengembangkan keterampilannya, karena sistem pendidikan IPS di Turki mendorong perubahan atau pembentukan pendidikan yang lebih modern. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang sudah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.